Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Akhdan Prayoga dengan NIM 26250039 dari Program Studi Teknik Metalurgi Institut Teknologi Sains Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan pengerjaan tugas saya pada ujian akhir semester mata kuliah Kalkulus 1. Di sini ada 7 soal. Pada soal pertama yaitu fungsi dan interpretasi data kadar mineral. Eh, jenis fungsinya ini, persamaan ini tergolong fungsi kuadrat atau polinomial derajat 2. Karakteristik grafiknya ini, karena koefisien X kuadratnya itu positif, yaitu 0,02, grafiknya terbuka ke atas, yang artinya kadar mineral terus meningkat seiring bertambahnya jarak. Lalu di sini ada perhitungan. Pada perhitungan kali ini, pada jarak 10 meter, kadar nikelnya ini 7%. Sedangkan pada jarak 20 meter, kadar nikelnya ini melonjak menjadi 17%. Nah, interpretasi tekniknya ini, grafik ini menunjukkan adanya zona pengayaan. Semakin jauh dari titik referensi, kadar biji semakin tinggi. Grafik ini secara visual menunjukkan distribusi yang tidak merata, di mana area sekitar 30 meter ini menjadi zona dengan kadar tertinggi. Lalu lanjut pada nomor 2, limit dan perilaku fungsi proses tambang. Pada nomor 2 ini membahas laju aliran slurry saat mesin baru dinyalakan, yaitu alirannya ini 0 ton per jam. Lalu pada limit T menuju T hingga ini, perhitungannya ini menunjukkan angka 50 ton per jam. Lalu pada nilai limit ini, kapasitas teoritisnya maksimum atau batas jenuh sistem ini, sehingga desain instalasi harus mampu menampung beban 50 ton per jam. Nah, laju aliran slurry-nya ini tidak akan pernah melebihi 50 ton per jam karena angka ini merupakan batas jenuh atau steady state dari sistem tersebut. Laju aliran ini mendekati 50 ton per jam secara matematis tidak akan pernah melebihinya, sehingga 50 ton per jam dianggap sebagai kapasitas maksimum operasional dari alat pengolahan tersebut. Lalu pada nomor 3, yaitu turunan laju perubahan kadar nikel. Pada nomor 3 ini membahas proses pelindian. Fungsi laju perubahan kadar nikelnya ini adalah turunan CT-nya ini sama dengan minus 0,04 dan minus 0,004 T. Lalu di sini ada proses penghitungan saat waktu penurunan paling cepat. Di sini saya asumsikan waktunya ini T sama dengan 1, yaitu hasilnya minus 0,044. Sedangkan pada asumsi kedua yaitu waktu T sama dengan 0. Waktu T sama dengan 10, hasilnya ini minus 0,080. Jika dibandingkan hasil perhitungan ini bahwa semakin besar angka waktunya, maka semakin cepat penurunan kadar nikelnya. Analisis ini sangat penting untuk optimasi, yaitu menentukan waktu tinggal yang tepat agar proses ekstraksi tetap efisien sebelum larutan menjadi jenuh. Lalu lanjut pada nomor 4, yaitu turunan optimasi produksi konsentrat timah. Pada nomor 4 ini kita mencari efisiensi alat melalui kecepatan putar optimum dengan menurunkan fungsi produksi. Ditemukan kecepatan putar optimumnya ini adalah 10 rpm. Lalu pada produksi maksimumnya ini 300 unit konsentrat. Ini rumusnya menggunakan turunan Px sama dengan 0, kecepatan putar optimumnya 10 rpm. Lalu di sini produksi maksimumnya kita hitung substitusikan nilai X sama dengan 10 ke dalam fungsi asli Px, yaitu hasilnya 300 unit konsentrat. Lalu pada ini adalah contoh visual grafiknya. Pada titik ini produksi mencapai maksimum yaitu 300 unit.
yaitu manfaatnya adalah untuk memaksimalkan keuntungan, menghemat energi, dan mencegah kerusakan mesin akibat kecepatan yang berlebihan. Lalu di sini juga ada efisiensi sumber daya, memastikan alat bekerja pada titik efisiensi tertinggi tanpa membuang energi secara berlebihan. Oke, oh ya sorry masih nomor 5. Di sini nomor 5 itu integral estimasi cadangan mineral nikel. Eh, pada nomor 5 ini, nah di sini nomor 5 kita menggunakan integral untuk menghitung cadangan nikel pada lapisan setebal 20 meter. Hasil integrasi ini menunjukkan total kandungan sebesar 120 dengan kadar rata-rata bijinya ini yaitu 6. Lalu di sini peran integral dalam estimasi cadangan mineral berperan penting dalam menghitung volume endapan yang tidak beraturan dan membantu analisis kelayakan ekonomi tambang. Lalu pada nomor 6, lanjut nomor 6, ada integral konsumsi energi proses pemanggangan timah. Pada nomor 6 ini soal konsumsi energi, total energi selama 8 jam operasi adalah 1120 kWh. Nah, ini untuk persamaannya. Lalu ini untuk persamaan, lalu ini langkah perhitungannya yang menghasilkan selama 8 jam ada 1120 kWh. Nah, lalu di sini contoh visual grafiknya. Secara matematis biaya dasar mesin adalah 120. Namun biaya output total tumbuh secara kuadratik seiring namanya durasi operasional. Ini menjadi data bagi perusahaan untuk membatasi jam kerja agar biaya energi tidak melonjak tidak proporsional. Nah, di ini ada hubungan energi dan biaya operasionalnya. Di sini biaya yang terus meningkat karena nilai T berbanding lurus dengan energi. Maka semakin lama mesin roasting menyala, semakin besar energi yang dihabiskan. Lalu adanya beban fixed star angka 120 menunjukkan bahwa saat mesin baru dinyalakan sudah ada mesin beban energi dasar yang cukup besar, artinya operasional singkat mungkin tidak efisien karena beban awalnya tinggi. Lalu ada prediksi anggaran. Dengan mengetahui fungsi ini, manajemen perusahaan dapat menghitung anggaran biaya dengan pasti. Misalnya jika harga per kWh ada 1.500, mereka tinggal mengalihkan total 1.120 kWh dengan harga tersebut untuk mengetahui biaya satu kali proses produksi. Oke, di sini ada nomor 7. Nah, nomor 7 ini di sini ada studi kasus terintegrasi tambang nikel. Nah, pada soal nomor 7 ini, volume penambangan selama 10 hari mencapai 5.000 unit. Di sini cara penghitungannya ini sini ada laju penambangan biji yaitu 100 T. Lalu di sini dimasukkan ke rumus ini yaitu total volume biji selama 10 hari. V-nya ini V-nya 10. Lalu T-nya dimasukkan. Jadi hasilnya volume biji nikel selama 10 hari adalah 500 unit volume. Lalu di sini ada contoh visual grafiknya. pada implikasi teknisnya ini, pada pertumbuhan volume yang bersifat kuadratik mengindikasikan terjadinya akselerasi produksi yang sangat cepat di fase akhir. Lalu di sini ada, nah ini terakhir yaitu implikasi teknisnya. Nah, analisis matematis dan implikasi teknis. Yang pertama analisis matematis.
Di sini saya ada 2 laju pertambangan mining rate. Ini menunjukkan bahwa laju penambangan tidak konstan, melainkan meningkat secara linear seiring bertambahnya waktu. Nah, yang kedua ada akumulasi produksi selama 10 hari, lalu yang kedua implikasinya, manajemen harus menyiapkan area penimbunan atau stok pile yang luas dan jadwal pemeliharaan alat berat yang intensif untuk menangani lonjakan beban kerja tersebut. Baik sekian dari saya, terima kasih.